Nah, ini. Oh, ternyata PTK-nya langsung dibikin di tahun 2018 itu bikin 2. Jadi boleh ya, memang satu tahun itu boleh membuat PTK langsung 2 dengan syarat itu beda semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cara mudah. Pada kesempatan ini, saya akan review berkas kenaikan pangkat untuk sahabat saya. Ini dia berani mengajukan 3 tahun ya. 3 tahun karena memang beliau punya alasan yang kuat. Pertama, yang menguatkan beliau bahwa beliau mempunyai kelebihan angka kredit di pangkat 3C-nya, sehingga beliau memutuskan untuk mempercepat kenaikan pangkatnya. Ini kelebihannya banyak ya, 43 poin. Bahkan saya nanti pada video berikutnya, sobat, akan saya perlihatkan keberanian kawan-kawan guru kita ini yang mengajukan pangkat bahkan hanya 2 tahun karena kelebihannya luar biasa banyak dari angka kreditnya. Nah, apakah angka kredit ini masih diperhitungkan atau tidak? Nah, itu sebenarnya sudah saya bahas tentang mana angka kredit yang itu hangus, tidak bisa menjadi digunakan di periode berikutnya, mana yang masih bisa. Itu nanti silakan sobat bisa lihat di link deskripsi ya. Oke, kita review aja langsung. Ini punya sahabat kita yang mengajukan kenaikan pangkat dari 3C ke 3D hanya dengan 3 tahun. Nah, ini kita lihat langsung saja sobat ya. Ini angka kredit beliau di 3C itu 243,797. Nah, kita ketahui bersama bahwa untuk naik ke 3C itu cukup mengumpulkan 200 poin saja ya. 200 poin sudah cukup. Jadi beliau punya kelebihan 43 poin yang bisa dimanfaatkan untuk kenaikan pangkat ke 3D. Nah, ini TMT-nya ini Oktober 2018. Tapi beliau ini kalau mau menyusun angka kredit itu kita lihat dari atas sini ya. Dari atas ini kan terakhir 2017, maka boleh dihitung nanti angka kreditnya mulai dari 1 Januari 2018 sampai 2020 ya. 2020. Nah, ini seperti ini. Nah, jadi dari 3C ke 3D itu yang diperlukan kan hanya 100 angka poin ya, 100 poin. Kalau dikurangi 43 poin maka sekitar 50-an aja lagi kan kekurangannya kan. 50 lebih sedikit. Kita lihat bagaimana beliau membuat ilustrasinya di sini. Ini membuat ilustrasi. Nah, ini SK beliau, ini nilainya tadi. Waktu beliau hanya 3 tahun. Nah, dari PKG untuk 3C itu sendiri per tahunnya itu nilainya 20,25. Nah, diperlukan waktu 3 tahun, maka sudah memperoleh nilai 60. Ini sudah kelebihan sebenarnya untuk sekedar menuju ke 3D. Kalau untuk angka kreditnya sudah kelebihan beliau nih. Tapi kan untuk naik ke 3D itu tidak hanya syarat angka kredit, tetapi ada lagi syarat dua lagi ya syaratnya, yakni memenuhi syarat wajib pengembangan diri dan publikasi ilmiah serta nanti nilai di SKP-nya itu yang 2 tahun itu minimal baik. Jadi syarat naik pangkat itu hanya ada 3. Pertama, memenuhi angka kredit minimalnya, yang kedua memenuhi syarat wajib pengembangan diri dan publikasi ilmiah, dan yang ketiga nilai penilaian kinerjanya itu baik, itu saja ya. Nah, ini kita lihat, kita lanjutkan di sini. Beliau membuat PK-nya 3 tahun, nilainya sudah 60, otomatis syarat pertama sudah gugur ya, sudah gugur. Karena dari nilai PK saja sudah kelebihan. Tinggal syarat kedua dan ketiga. Syarat keduanya ini adalah publikasi ilmiah, pengembangan diri. Pengembangan diri beliau bikin tiap tahun itu satu. Ini minimal yang beliau lakukan selama 3 tahun, maka memperoleh 3 ya. 3. Karena syaratnya untuk ke 3D itu minimal ada 3 pengembangan diri. Kemudian untuk publikasi ilmiah, beliau ini di sini beliau tulis beliau membuat PTK-nya 2. Satu PTK nilainya 4, maka menjadi 8. Kemudian ada karya inovatif, beliau ambil yang poinnya 1, selama 3 tahun bikin nilainya 3. Berarti ini beliau bikin karya inovatif yang sederhana. Ini ada nilai 0,75, kemungkinan ini adalah unsur penunjang kartu PGRI biasanya ya, 3 tahun 2,75. Dan ini masih boleh karena ini
kenaikan 3C ke 3D ini masih boleh sebenarnya mengajukan satu lagi buku guru ya, buku guru yang nilainya 1,5 ya. 1,5 cukup bikin satu lah ya, cukup bikin satu, ini sudah kelebihan. Nah, lalu kita akan review apa saja yang beliau buat di tahun 2018 dan 2019 serta 2020 ya. Kita lihat ini adalah berkas beliau. Nah, ini ternyata PTK-nya langsung dibikin di tahun 2018 itu bikin 2. Jadi boleh ya, memang satu tahun itu boleh membuat PTK langsung 2 dengan syarat itu beda semester. Jadi semester pertama atau semester keduanya itu bikin 1, semester yang satunya lagi bikin 1. Tidak boleh dalam satu semester bikin 2, itu saja ya. Jadi maksimalnya dalam satu tahun itu hanya 2 PTK ya, 2 PTK atau 2 penelitian. Ini beliau guru IPS menggunakan metode NHT dan sumbang sari. Kemudian beliau juga bikin ini PK-nya ya, SKP, meskipun tidak dikumpul nanti SKP yang 2018 ini penting untuk dibuat karena nanti untuk mengisi dupak yang tahun 2018 isinya harus sama persis dengan SKP tahun 2018-nya. Isinya harus sama persis. Nah, isi dari dupak ini sendiri harus sama persis dengan bukti fisik yang ada ini ya. Nah, kemudian beliau juga membuat ini surat pernyataan KBM-nya tentang PKG-nya ini ya. Nilai angka kreditnya berapa tahun 2018-2019. Kemudian ada PKB-nya beliau bikin apa saja di sini. Ada PTK tadi ya, 2 PTK-nya, kemudian ada karya inovatif, ada laporan pengembangan dirinya. Beliau bahkan di sini ini ada 3 ya, 3 yang nilainya 1. Lihat dari tanggalnya nih ya. Kalau cuma 1 hari ini biasanya nilainya cuma 0,1 ini ya, 0,1 ya. Tapi kalau lebih dari 1 hari itu biasanya begitu ya. Ini kelihatan dari analisa ini saja ya, kita tidak lihat dalamnya ya. Kemudian ini sertifikatnya ada 2 yang untuk ini berarti di sini ya, yang mungkin salah satu ini ada 2 ya. Mungkin yang satunya beliau tidak sempat masukkan di dalam P2. Kemudian ada juga unsur penunjang yang mungkin ini kartu PGRI-nya. Nah, ini analisanya. Kemudian yang di tahun 2019 beliau tidak ada PTK karena memang rencana tadi beliau cuma bikin 2 ya. Di sini beliau bikin ini PK gurunya, SKP. Nah, SKP-nya ini dipakai ya karena harus minimal 2 SKP yang dikumpul ya, 2 tahun terakhir. Kemudian tetap bikin dupak tahunannya yang isinya sama persis dengan SKP-nya. Kemudian beliau membuat surat pernyataan kegiatan belajar mengajarnya, ada PKB, ada unsur penunjang PKB-nya. Beliau masih ada ini membuat karya inovatif karena di draft beliau tadi itu tiap tahun bikin. Nah, di sini beliau menambah lagi ya, ada 1. Jadi tadi sudah 3, ada 0,1 tambah ini lagi berarti sudah 4 ini ya, sudah 4. Beliau berarti membuat rencana melebihkan. Ini untuk tabungan mungkin untuk tabungan AKK ya, bukan tabungan pengembangan diri. Kalau pengembangan diri sebagaimana sobat bisa baca di artikel saya sebelumnya itu, yang saya ada link di deskripsi ini, itu nggak berlaku untuk kenaikan pangkat berikutnya, tapi dia berlaku untuk jumlah angka kreditnya ya. Nah, ini beliau nambah lagi nih karena nih ada 3 hari ini cukup untuk 1 angka kredit. Kemudian unsur penunjangnya mungkin ini kembali melampirkan kartu PGRI-nya ya. Nah, ini strategi beliau. Kemudian di tahun 2020 kita lihat, nah ini PK-nya yang 20, berapa nilainya tadi? Untuk PK gurunya itu 20,25 ya, 1 tahun. Lumayan tinggi ya kalau untuk 3C itu ya. Nah, kemudian beliau ini SKP-nya ya, SKP untuk mempermudah mengisi dan ini juga dikumpul ya, dikumpul. Kemudian surat KBM-nya, surat pernyataan diri PKB-nya, unsur penunjangnya, PKB-nya beliau. Nah, ini beliau kan masukkan ini buku guru, padahal tadi di draft tidak ada ya. Nah, ini bikin buku guru, ini nilainya 1,5 karena inovatif. Yang tadi 1 berarti ini sederhana. Beliau cuma bikin slide aja ya, slide untuk kelas 9. Jadi slide-slide mengajar beliau di kelas 9 itu dikumpulin jadi 1, kemudian dibuat laporannya. Kemudian laporan pengembangan diri masih bikin lagi. Berarti tadi sudah 4 tambah 1 ini 5, sudah ya 5. Oh, ini strategi beliau nanti ke 3D ke berikutnya jadi banyak tabungannya ya. Tabungan angka kredit, bukan tabungan pengembangan diri dan publikasi ilmiah ya. Serta 1 unsur
unsur penunjang. Nah, ini adalah review dari punya sahabat kita yang melakukan kenaikan pangkat hanya dengan 3 tahun ya, hanya dengan 3 tahun. Nah, ini selanjutnya beliau lengkapi dengan checklistnya ya, lembar usulannya dan lain sebagainya. Ini untuk berkas satunya ya, berkas satunya. Nah, bahkan saya ada dapat kiriman dari sobat yang apa namanya mengajukan kenaikan pangkat 2 tahun. 2 tahun strateginya luar biasa ya. Ini punyanya Mas Holik ya. Ini 2 tahun aja, luar biasa. Karena memang kelebihan angka kreditnya betul-betul dimanfaatkan. Nanti kita ulas di video berikutnya. Oke, sahabat sekalian, itulah review kita tentang kenaikan pangkat sahabat kita yang 3 tahun dari 3C ke 3D. Bagi sobat yang ingin bertanya, silakan layangkan pertanyaan di komentar ini. Kemudian ikuti terus, subscribe dan like. Mudah-mudahan kita terus bisa review. Nanti kira-kira review untuk yang mana yang kita dahulukan. Ini 3C ke 3D, apakah diperlukan dari 3A, 3B dan lain sebagainya ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Salam cara mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.